Yayasan Pondok Pesantren Al-Falah bekerjasama dengan wali santri dan masyarakat Desa Pesanggerahan. Seiring harapan semoga menjadi kebahagiaan baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mengingatkan kita, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum. Kita, setiap aktivitas kita, amal perbuatan kita diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. In ra'aitu khairan, jika Nabi melihat bahwa gambaran umat ini yang dilaporkan adalah kebaikan, hamidullah, Nabi bahagia memuji Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan kita, majelis kita malam ini menjadi kebahagiaan baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Jazuli radhiyallahu ta'ala anhu menukil satu riwayat hadis dalam kitab beliau yang sangat terkenal, Dalailul Khairat, bahwa suatu ketika Nabi ditanya oleh seseorang, wahai baginda Nabi, bagaimanakah kondisi orang yang membaca sholawat sepeninggal engkau kelak? Bagaimana sholawat yang dihaturkan kepada Nabi setelah Nabi nanti telah meninggalkan dunia ini? Maka Nabi pun menjawab, asma'u sholata ahli mahabbah wa a'rifuhum, aku mendengar bacaan sholawat orang-orang yang mencintaiku sepenuh hati dan aku mengenalnya. Alhamdulillah. Perang sareng Gusti Kanjeng Nabi. Sholawat orang-orang seesto ben estu aki ongku nalikana anturaki sholawat dengan Nabi. Ben beliau ngawoni kenal. Bayangkanlah ketika suara kita bersolawat, suara kita ini didengar langsung oleh Nabi dan Nabi pun menjawab sholawat kita, mendoakan kita. Betapa beruntungnya kita ketika mendapatkan doa dari baginda Nabi. Wa tu'radu alayya sholatu ghairihim, dan diperlihatkan saja kepadaku sholawat orang yang selain ahli mahabbah. Ketimun sholawat orang yang saya tak pati hosok. Ini kan kuniatorahi kakaknya Nabi. Emaos baca emo. Sambutannya berbeda, penghargaannya berbeda, sesuai dengan bagaimana kita kepada baginda Nabi. Tersamukah sholawat aba pamapan sareng Gusti Allah, agati sholawat ahlul mahabbah, sholawat orang-orang seesto dari Gusti Kanjeng Nabi. Suatu ketika Al-Imam Abul Hasan Asyadzili radhiyallahu ta'ala anhu bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi mengambil kesempatan emas yang berharga itu, dalam mimpinya beliau segera bertanya sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh orang lain. Wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah terbaik pada umat ini, sehingga engkau bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra. Orang yang baca salawat kepada engkau satu kali dihargai oleh Allah 10 kali salawat. Allah yang kemudian membalasnya. Apakah ini khusus orang-orang yang khusyuk salawatnya ataukah yang tidak khusyuk? Baginda Nabi menjawab, yang seperti itu sekali salawat dihaturkan kepadaku, Allah membalasnya 10 kali, itu untuk orang yang tidak khusyuk. Alhamdulillah. Tekan tak khusyuk, irkailarang san Gusti Allah. Ini kamu sholawat. Lalu bagaimanakah dengan sholawatnya orang yang khusyuk? La tuhsah, jawab Nabi, tidak bisa dihitung pahalanya. Saking besarnya pahala orang yang bersolawat dengan penuh kekhusyukan. Semoga salawat kita adalah salawat orang-orang yang khusyuk, sehingga
salawat kita mampu menggerakkan diri kita dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Salawat kita mampu memperbaiki salat kita yang tidak khusyuk menjadi khusyuk. Salawat kita mampu memperbaiki akhlak kita yang buruk menjadi baik. Salawat kita mampu mengubah diri kita berbakti kepada kedua orang tua kita lebih baik. Salawat kita mampu mengubah akhlak kita untuk hormat pada para kiai, para masyayikh, guru-guru kita dengan baik. Dan semoga hati kita dihidupkan dengan senantiasa bersalat kepada baginda Nabi. Jaddidu imanakum aktsiru min qawli la ilaha illallah. الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Dalam kitab Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah, As-Sayyid Muhammad bin Ali Maliki mengatakan bahwa setiap orang mukmin ketika merasakan kenikmatan, maka di balik rahasia nikmat itu ada jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang anak terlahir ke dunia berkat kedua orang tua, maka beruntunglah ketika anak-anak kita sepenuhnya berbakti kepada orang tuanya, hidupnya untuk berbakti kepada orang tua, bahkan dia memilih senantiasa mendampingi kedua orang tuanya. Boleh jadi ada di antara anak-anak kita memilih karir, memilih pendidikan, memilih keluarganya, dan orang tuanya pun ridha. Tetapi tidak sama ketika ada anak-anak yang lebih memilih berbakti kepada orang tuanya, mendampingi kedua orang tuanya hingga akhir hayat. Begitu juga umat baginda Nabi Muhammad terlahir ke dalam dunia ini berkat Sayyidina Muhammad. Bahkan seluruh semesta
adalah tercipta dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak sama umat yang menyambut baik ajaran Nabi, ummatul ijabah, umat yang beriman, umat yang setia dengan setiap yang diajarkan Nabi. Tidak sama dengan mereka ummatul dakwah yang masih enggan menerima ajakan Nabi. Di antara ummatul ijabah ada umat yang lebih menunjukkan kesetiaannya. Setiap aktivitasnya selalu ingin membahagiakan baginda Nabi. Orang yang berilmu, dengan ilmunya dia mengajarkan kepada murid-muridnya, bukan untuk membanggakan diri, tetapi mensyukuri nikmat ilmunya Nabi untuk disampaikan kepada umatnya Nabi. Orang yang kaya raya, dermawan, memberikan harta bendanya, dia sadar bahwa nikmat rezeki kekayaannya adalah berkat baginda Nabi. Andaikan dia tidak terlahir ke dunia ini, tidak menjadi umat baginda Nabi, dia tidak akan tahu ajaran tentang sedekah. Maka dia pun bersedekah untuk membahagiakan umat Nabi, dan ketika umat Nabi bahagia, baginda Nabi pasti bahagia. Begitu seterusnya, setiap aktivitas selalu mengatakan trauma punga Gusti Kanjeng Nabi, trauma adatin umat Kanjeng Nabi, trauma punga umat Kanjeng Nabi. Zikirnya, nafasnya senantiasa ingin selalu ada di hati baginda Nabi. Yang terakhir puncaknya adalah setiap makhluk pasti tercipta oleh Sang Maha Pencipta. Namun di antara sekian banyak ciptaannya, ada yang tidak sadar tentang tujuan penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagian tidak sadar bahwa dia dicipta untuk beribadah. Seakan-akan dia hidup semaunya sendiri. Padahal kita sebagai hamba dicipta untuk bersyukur kepada Sang Maha Pencipta, dan cara bersyukur yang terbaik adalah dengan ibadah. Ibadah yang terbaik adalah salat. Maka orang-orang yang menjaga salatnya adalah orang-orang yang terbaik dalam bersyukur kepada Sang Maha Penciptanya, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala.